Halo guys semuanya, balik lagi ke YouTube channel aku. Jangan lupa like, comment, and subscribe, please, biar aku semangat kontennya. Dan sini aku akan membahas praktikum pengauditan lanjutan dari modul-modul sebelumnya, yakni kita bahas modul 8 tentang pengauditan mengenai akun pendapatan dan beban-beban. Oke? Nah, kemudian untuk pengauditan pendapatan dan beban-beban ini, kayaknya aku, untuk pendapatan beban dulu ya kali ya. Nah, untuk beban itu di sini halaman 125 dan 126. 125 itu kata kerjanya dan 126 itu berkaitan dengan catatan pemeriksaannya, halaman 126. Yang mana sumbernya itu, dari mana? Dari soal dari halaman 173 buku 1 gitu ya. Jadi di halaman 173 buku 1 ini terdapat soal-soal yang kemudian harus kita sesuaikan. Kita berikan journal adjustment-nya yang yang wajar gitu ya, gitu. Sebaiknya di tahun 2018 ini seperti apa nanti angkanya. Jadi ini jurnalnya kalian bisa lihat sendiri ya. Ini ada lumayan banyak, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 jurnal yang mungkin aku nggak bisa sebutin satu-satu karena ini udah soal, jadi kalian pelajarin soalnya dan bahas dari jurnal yang udah aku bikin ini. Nah, kemudian itu kita masukkan ke sini, ke working paper. Ini kan per klien ini kan eh udah in-house klien gitu ya, yang kita audit. Kemudian kita sesuaikan. Jadi jurnal ini kita masukkan ke Pare, sesuaikan dengan nominalnya dan akunnya. Dia di debit atau di kredit. Kemudian nanti muncullah per auditnya berapa. Sehingga per auditnya itu total beban yang kita milikin itu sebesar 2,7 M dari sebelumnya itu 2,6 M. Oke? Sekitar 1 miliar gitu ya. Oh enggak, 100 juta lah ya. Oke, itu untuk pendapatan. Kemudian 127 dan 128 ini itu ada berkaitan dengan pajak terutang. Ada kita punya utang PPh 21, 23, 25, 2 atau 29 dan PPN keluaran. Sebagaimana ini juga di catatan pemeriksaan ini halaman 128 dan halaman 172 dan 173, sumbernya itu ada di situ, di buku 1, sumber halaman 172 dan 73. Jadi, untuk PPh 21 itu kita harus juga menghitung ya, PPh 21-nya berapa, per PT yang hitungnya berapa, kita juga sebagai auditor juga harus merekalkulasi, memastikan bahwa yang terutang itu udah sesuai dengan yang dilaporkan gitu ya. Nah, kita lihat PPh 21 yang disetornya berapa, yang belum disetornya berapa, jadi nggak ada selisih, tapi total PPh 21-nya kita mengalami selisih gitu ya. Jadi, dan sehingga untuk PPh 2, kemudian selisih-selisih inilah yang harus kita sesuaikan. Nah, pertama itu dari utang PPh 21, karena sebenarnya terutang itu harusnya 63 juta, bukan 28 juta. Jadi kita harus sesuaikan. Jadi sehingga PPh 21 yang belum disetor atau terutangnya itu sebesar 63.000 aja. Ini ya, jadi kita bisa sesuaikan di sini. Nah, kemudian selanjutnya itu ada PPh 29 juga selisih sebesar 400 juta. Sebagaimana ini kan ada di halaman 173 ya guys. Jadi kalian baca dulu soalnya biar tahu. Jadi ini kita harus sesuaikan juga. Kemudian untuk PPh 23-nya itu kita harus menyesuaikan 14 itu fee atau dari jasa profesional akuntan itu kan atas jasa itu kita dikenakan eh, kita harus memotong gitu ya. Memotong 1,4 juta karena 2% gitu ya. Jadi harus kita sesuaikan, sedangkan perusahaan belum mengakui sebagai terutang pajak PPh 23-nya. Ini kemudian kita masukkan. Dan untuk PPN itu kita ada PPN juga di halaman 24 itu bisa dilihat terkait dengan PT Krakatau juga berpengaruh ke PPN, PT Usaha Lancar, PPN juga. Jadi harus kita sesuaikan sesuai dengan akunnya masing-masing dan juga PT Sejahtera ya. Jadi kita masukkan PPN keluarannya ini ada di debit dan di kredit juga. Jadi kalian masukkan aja di sini sehingga terutangnya 32 juta. Karena dan halaman 24 ini tuh dari yang sebelum-sebelumnya ya, tapi karena jurnalnya itu
juga ada di akun PPN Keluaran, dia juga menjurnal PPN Keluaran, jadi di WP PPN Keluaran juga harus kita sesuaikan gitu ya. Oke, next. Itu halaman 29 ini terkait dengan perhitungan aja sih. Perhitungan kita tentang PPh 21 gitu ya, atas karyawan-karyawan perusahaan PT Sugus. Di sini kita hitung aja udah sesuai apa belum, dan di sini juga ada rekapitulasi dari PPh pajak tadi. Kita untuk mengetahui nih perpajakan tadi gitu ya, untuk mengetahui apakah perusahaan itu sudah mematuhi peraturan yang ada pada perpajakan, kayak apakah pada tanggal penyetoran dan pelaporan pajaknya udah sesuai belum, ada temuan nggak gitu ya. Jadi itu teman-teman bisa lihat untuk tanggal setornya itu di halaman 186 sampai 196, dan untuk tanggal lapor itu di halaman 197 sampai 202. Of course itu semua ada di buku 1, di buku sumber soal ini. Oke? Mungkin itu aja dari aku. Thank you for watching. Jangan lupa di subscribe.